Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khosasi Muklis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran teknik sipil di kala pandemi. Kali ini kita akan membawakan beberapa topik. Yang pertama, peran teknik sipil di kala pandemi. Yang kedua, aturan dalam sebuah proyek di saat pandemi. Yang ketiga, kesimpulan. Apa peran teknik sipil di kala pandemi? Saat ini, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia adalah bencana non-alam. Hal ini sebagaimana tersebut pada UU 24 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang penanggulangan bencana, yaitu bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sebagaimana diketahui, luasnya cabang teknik sipil seperti struktur, geoteknik, manajemen rekayasa konstruksi, hidrologi, gempa, teknik lingkungan, transportasi, rekayasa bencana, dan mitigasi, menjadi pertanyaan, apakah peran teknik sipil dan di mana dalam penanggulangan COVID-19 ini? China sebagai sumber hadirnya virus ini melakukan hal yang besar. Pemerintah bersama dengan perusahaan besarnya bersikeras untuk membangun proyek penanggulangan virus ini dengan waktu yang singkat. Rumah sakit Ho Shin San adalah salah satu proyek yang dibangun dan bisa menampung pasien virus corona. Rumah sakit ini berkapasitas 1000 ranjang dan dinyatakan selesai pada Minggu 2 Februari 2020. Dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Proyek kedua yaitu Rumah Sakit Lee Shin San yang lebih besar dengan kapasitas 1.500 tempat tidur. Rumah Sakit Lee Shin San selesai dibangun pada 5 Februari 2020 dan dapat digunakan sehari setelahnya. Foto di kiri merupakan pembangunan Rumah Sakit Lee Shin San, rumah sakit kedua khusus pasien terinfeksi virus corona. Lee Shin San atau Thundergat Mountain Hospital dibangun dalam waktu tidak lebih dari 10 hari. Rumah sakit Lee Shin San terletak di distrik Jiangxia, daerah pinggiran kota di selatan kota Wuhan, Hubei, China. Foto di kanan merupakan pembangunan Rumah Sakit Ho Shin San yang hanya membutuhkan 9 hari dari 25 Januari sampai 20 Februari 2020 yang melibatkan 7.000 pekerja. Di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian atau lembaga terkait baik pemerintah dan swasta, peran teknik sipil cukup banyak, antara lain pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Gadang, Riau yang sudah beroperasi pada 6 April 2020. Pembangunan rumah sakit rujukan COVID-19 di Simpruk, Jakarta yang sudah beroperasi sejak 1 Juni 2020. Pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit yang dilakukan sangat cepat, serta rekayasa lalu lintas yang diaplikasikan kala masa transisi PSBB di berbagai tempat dan lain sebagainya. Aturan di proyek saat pandemi. Yang pertama, cuci tangan sebelum bekerja dan setelah bekerja. Yang kedua, memakai masker. Ketiga, tidak berjabat tangan. Dan keempat, jaga jarak minimal 2 meter. Dapat disimpulkan melalui UU Nomor 24 2007 sebagai landasan bagi pembentukan sistem atau sistem building penanggulangan bencana di Indonesia. Secara tidak langsung telah mengarahkan betapa penting dan besarnya peran teknik sipil dalam upaya penanggulangan bencana COVID-19. Karena pembangunan di wilayah yang mempunyai berbagai ancaman bencana atau multi-hazard dengan menghasilkan konstruksi yang bermanfaat untuk penanggulangan COVID-19. Hal tersebut bukan serta-merta kita acuh untuk tidak peduli juga pada virus ini. Hal yang bisa kita lakukan di masa pemulihan new normal untuk tetap menjaga jarak,
memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin, dimanapun, kapanpun itu. Mari sama-sama saling menjaga dan melawan virus ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.